Memang aneh kadang-kadang kalau melihat apa yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Misalnya nih, wah kalau makan B2 yang muslim paling nggak mau dia, takut dia. Haram tuh B2, dosa gitu ya, sesuai dengan perintah agama. Oke, tapi ya nggak semua lah ya, oknum lah kita sebut. Kalau ada uang dari sumber yang nggak halal atau haram, kadang-kadang lupa dia kalau itu juga diperintahkan agama bahwa kita harus mencari nafkah dari sumber-sumber yang halal. Nggak takut dia, bodoh amat, mikirnya begitu tuh. Toh yang penting yang dimakan itu adalah yang halal. Jadi halal dan toyibnya kalau makanan itu lebih ke arah yang memang itu makanan yang halal. Misalnya kayak tahu, tempe, ayam yang disembelih dengan menyebut nama Allah, itu kan, ikan, ya itu halal memang. Tapi cuma berhenti sampai di situ, nggak lebih lanjut. Dari mana duit yang diperoleh untuk membeli makanan yang halal tersebut. Jadi makanannya mungkin halal, tapi kalau duitnya atau sumbernya dari duit yang untuk diberikan makanan tersebut itu bukan dari sumber yang halal, maka ya nggak halal juga sih gitu ya. Nah kadang-kadang di kita itu seringnya ya lupa, ya udahlah yang penting dapat duit, nggak perlu dari mana segala macam. Malah kadang-kadang kalau ada orang yang bersikap hati-hati dalam memperoleh uang itu sering disebutnya idealis atau nggak tahu apa peluang-peluang yang ada, sok suci lah kayak gitu-gitu tuh. Nah, coba aja lihat. Sekarang lagi ribut di KPK katanya, laporan apa itu, laporan harta penyelenggara negara katanya banyak yang salah. Ya gimana, orang cuman kewajibannya doang kan melaporkan. Ada nggak penelitian atau analisis di KPK terkait laporan tersebut, apakah wajar atau tidak tuh laporan yang diberikan? Kalau cuman kewajibannya hanya menyerahkan laporan, ya buat aja laporan seenaknya. Toh nggak diperiksa dan nggak ada konsekuensi kalau laporan yang diberikan itu salah, tapi salahnya lebih ke arah sengaja memang ingin menyesatkan gitu loh. Jadi katanya ada yang melaporkan cuma punya 2 mobil, ternyata di garasinya mobilnya lebih dari 2 lah gitu ya misalnya. Nah ada yang nggak dilaporkan dong, berarti ya itu pun juga masih ada kadang-kadang mobilnya ya udah rahasia umum lah, menggunakan nama orang lain di BPKB-nya, di STNK-nya. Jadi kan pernah ada itu di apa itu waktu itu ya kalau nggak salah, ada orang punya mobil yang mahal, yang mewah gitu loh ya, kayak Jaguar, tapi yang punya rumahnya di gang sempit gitu loh. Kan nggak mungkin sebetulnya, tapi ya itu terjadi di sini. Dan itu bukan hal baru, bukan hal yang aneh sebetulnya ya. Nah ya jadi ya inilah negara yang katanya religiusnya tinggi banget, tapi ya korupsinya juga tinggi gitu. Jadi kadang-kadang berpikir apa benar ada kaitan antara religiusitas dengan indeks korupsi, dengan kejujuran gitu ya. Harusnya ya secara teoritis ya kayak gitu. Semakin religius orang, semakin dia mau menjalankan perintah dari Maha Kuasa dan dia menghindari dari larangan-larangan yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa juga. Nah harusnya tingkat korupsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan terbesar menurut saya, itu pun juga harusnya tingkat korupsinya rendah kalau negara dengan religius yang tinggi. Nah ini mungkinlah anomali yang terjadi di negeri tercinta ini. Jadi harusnya kita cek kembali nih sumber-sumber pendapatan kita, apakah sudah halal sesuai dengan yang ada di agama, atau kalau masih ada yang belum halal ya segera kita tinggalkan dan jangan lakukan terus seperti itu.